wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz dan ustadzah yang saya hormati, Ketua PCNU Kabupaten Indramayu Bapak Kiai Mustafa beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua PCGP Ansor Kabupaten Indramayu sahabat Kang Edi Fauji beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Satporcab Banser Kabupaten Indramayu sahabat Toto Ismanto beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua MBCNU Kota Semaya sahabat Kang Iing Makruhin beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua PAC Kota Semaya sahabat Kang Suryanto beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Satporyon Banser Kota Semaya sahabat Aryani beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Lajisnu Kota Semaya sahabat Kang Badudin beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua MDS RA Rijal Ansor Kota Semaya sahabat Kang Abdul Hamid, yang saya hormati Ketua Muslimat NU Kota Semaya Ibu Hajah Nyai Faijah, yang saya hormati Ketua Patayat NU Kota Semaya Ibu Ummu Kulsum, dan yang saya hormati rekan-rekan Ansor Banser Kecamatan Kota Semaya dan rekan-rekan Ansor Banser dimanapun berada, dan juga semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebelum pulang ngaos, marilah terlebih dahulu kita semua memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Di antara nikmat Allah yang pada malam hari ini kita rasakan adalah nikmat tetapnya iman, Islam, dan nikmat sehat jasmani maupun rohani, yang alhamdulillah dengan nikmat wau kula lan panjenengan sedaya saged ngaos ini semua berkat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat dan salam kula lan panjenengan sedaya kabeh diparingi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala waras badane, jembar pikirane, digampangaken segala-galane, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lantaran sholawat dan salam kula lan panjenengan sedaya diparingi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umure, amin. Mudah-mudahan lantaran sholawat dan salam kula lan panjenengan sedaya lare-lare kula lan lare-lare panjenengan sedaya kabeh diparingi lare-lare yang soleh dan solehah, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lantaran sholawat dan salam kula lan panjenengan sedaya kabeh besok diaku umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lan angsal atau mendapat syafaat darinya, amin amin ya rabbal
sahabat-sahabat Banser Ansor Kecamatan Tasmaya dan sahabat-sahabat Banser Ansor dimanapun berada serta para pemirsa. Sedurunge kula bade ngaos lebih lanjut, kula nyuwun hadiah Fatihah dumateng panjenengan sedaya kabeh. Inggih menika pertama hadiah Fatihah mau kanggo wong tua loro kula. Kaping kali hadiah Fatihah mau kanggo guru-guru kula. Setunggil guru kula inggih menika Kiai Haji Warsudin. Kaping kali guru kula murabi rohina inggih menika Kiai Haji Amin Mubarok. Kaping tigone guru kula inggih menika Kiai Muhyi Cirebon. Kaping sekawan inggih menika guru kula Kiai Abdul Salim Tegal Bubuk. Kaping gangsal inggih menika Kiai Haji Seroji Babakan Ciwaringin. Yang terakhir kula nyuwun hadiah Fatihah kanggo guru kula murabi rohina inggih menika Mbah Dimyati Rois Kaliwungu. Dan juga kula nyuwun hadiah Fatihah ngangge para muasis Jamiah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Mugi-mugi dengan hadiah Fatihah mau wong-wong sing kula sebut termasuk wong tua loro kula, guru-guru kula dan kabeh muasis diparingi rahmat Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Diparingi tempat yang layak inggih menika swargane Gusti Allah. Saderenge kula ngaos, biasa kula badhe maos Quran sekedap nggih diniati tadarus mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashhadu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Dalu niki kula badhe ngaos judule macam-macam syafaat Nabi Muhammad SAW yang dirindukan oleh umat Islam. Baik, Nabi Muhammad SAW itu punya banyak syafaat. Bapak akan bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati syafa'atun. Walahu lan iku kedua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati besok ing
dina kiamat syafa'atun utawi piro-piro syafaat atau pertolongan. Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat punya banyak syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Al-ula utawi kang pertama iku asy-syafa'atu syafaat al-azma kang gede fil fasli ing dalem pasal putusan baina ahlil mauqifi ing dalem antarane ahlil mauqif. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu punya banyak syafaat. Ya. Ada berapa jumlahnya? Di sini dijelaskan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada 11 macam. Ada 11 macam. Untuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, syafaat yang pertama itu terkenal atau dikenal dengan syafaatul uzma. Ya. Pertolongan yang paling besar sekali kelak itu untuk ahli mauqif. Nah, ahli mauqif. Kelak di hari kiamat semua manusia itu akan dikumpulkan dalam satu lapangan besar yang disebut dengan arasatul kiamah, pelataran dina kiamat. Umat dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini dikumpulkan dalam satu pelataran yang sangat luas sekali. Pelataran itu disebut dengan arasatul kiamah. Kabeh manusia bakal digiring ketika bangkit dari kubur, bakal digiring menuju pelataran arasatul kiamah. Lah, di tempat itu banyak manusia yang mengalami kegelisahan, mengalami sebuah ketakutan yang sangat besar sekali, karena hari itu adalah sama dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Hari pembalasan. Di arasatul kiamah banyak manusia yang mengalami penderitaan yang sangat berat sekali. Karena apa? Bumi yang dipijak saja bukan bumi yang seperti kita pijak di alam dunia ini. Beda. Ya. Bumi yang diinjak oleh manusia di arasatul kiamah itu bukan bumi yang seperti kita lihat. Ya, kita lihat di alam dunia ini. Tapi di sana adalah berbeda. Matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar sejengkal. Sekitar sejengkal. Panas tidak? Panas sekali. Sekarang aja matahari di langit keempat. Ini panasnya sangat luar biasa sekali. Itu di langit yang keempat. Panasnya luar biasa. Tapi kelak di hari kiamat, tepatnya di arasatul kiamah, itu matahari itu satu jengkal.
Kenapa? Hari itu adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan ya seluruh umat manusia. Nah, saat itu banyak manusia yang butuh pertolongan. Butuh pertolongan. Kenapa? Allah tidak bunuh, Allah tidak bicara. Mendelengahkan umat manusia. Allah beli bakal guneman, beli bakal ngomong. Nah, ini banyak manusia yang sengsara. Di hari itu banyak manusia yang merasakan sebuah ketakutan yang luar biasa. Nah, ini di fasal qadha baina ahlil mauqif. Ya, banyak manusia yang menderita. Ya, di antara mereka minta pertolongan. Kepada siapa mereka itu minta pertolongan? Enggak tahu kemana mencari orang yang bisa menolong. Akhirnya di antara manusia ya menuju Nabi Adam alaihissalam, jaluk tulung nih Nabi Adam alaihissalam. Ya Nabi Allah Adam alaihissalam, tolonglah kami. Kami nggak kuat mengalami siksa yang seperti ini. Tolonglah kami ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami ini mendapat putusan. Di sini kami nggak kuat, minta diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun suarga ya suarga, lamun neraka ya neraka. Apa jawab Nabi Adam alaihissalam? Kami nggak bisa menolong kalian semua. Saya, kata Nabi Adam, nggak bisa menolong kalian semua. Karena apa? Diriku sendiri saja nggak tahu selamat atau tidak. Karena apa? Kami pernah berdosa melanggar larangan Allah, memakan buah kuldi. Jadi awak pula yang beki boro-boro selamat terbeli, boro-boro mikiri panjenengan sedoyo kabeh awak derak kita gak bu selamat mau beli. Tapi saya kasih tahu, carilah ya, Nabi Nuh alaihissalam. Barangkali Nabi Nuh alaihissalam bisa menolong kalian semua. Geruduk maning gulati Nabi Nuh alaihissalam, mencari di manakah Nabi Nuh. Ketika ketemu dengan Nabi Nuh alaihissalam, semua umat manusia bilang sama Nabi Nuh alaihissalam, ya Nabi Allah Nuh alaihissalam, tolonglah kami ini nggak kuat. Di tempat ini nggak kuat. Minta diputuskan. Ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Nabi Nuh, tolonglah kami putuskan. Mintalah kepada Allah agar Allah memutuskan. Lamun kulakin neraka, lamun surga ya surga. Apa jawab Nabi Nuh alaihissalam? Wahai umat manusia, saya juga nggak bisa menolong kalian semua. Karena apa? Karena awak dewek laki bu selamat bu beli. Karena apa? Saya ada salahnya. Punya anak, nggak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah? Yaitu Kan'an. Itu adalah keluarga Nabi Nuh yang nggak mau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinurut ning Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Nabi Nuh merasa bersalah. Ada anggota keluarganya yang seperti itu, sehingga Nabi Nuh alaihissalam mengucapkan, kami juga tidak bisa. Mbu selamat bu beli.
boro-boro mikiraken awake sampean kabeh, awak dewek begak bus sahabat beli. Seperti itu. Tapi saya kasih tahu, carilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Barangkali Nabi Ibrahim bisa menolong kalian semua. Barangkali Nabi Ibrahim bisa menolong kalian semua. Dicarinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ketemu, manusia bilang, ya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tolonglah kami di hadapan Allah, agar Allah memutuskan kami. Kalau kami ini masuk neraka yang neraka, lamun surga yang surga. Tolonglah kami. Apa jawabannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Sama dengan nabi-nabi yang pertama, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Tapi Nabi Ibrahim memberikan solusi yang lain. Cari Nabi Musa alaihissalam. Barangkali Nabi Musa bisa menolong. Dicari lagi Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam ketemu, manusia bilang, wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, tolonglah kami ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kami ini mendapat putusan. Putusannya kalau neraka ya neraka, kalau surga ya surga. Tolonglah kepada Allah wahai Nabi Musa. Bilang sama Allah agar kami ini bisa diputuskan. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Maaf, kami nggak bisa menolong karena kami pernah bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memukul orang sampai mati. Jadi awak dewek gak selamat bu beli. Jadi carilah Nabi yang lain. Nabi Isa alaihi salam. Dicarinya Nabi Isa alaihissalam. Setelah ketemu, manusia bilang, wahai Nabi Allah Isa alaihissalam, tolonglah kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah memberikan putusan. Kami di sini nggak kuat, nggak mampu. Bayangkan, makanan nggak ada yang bisa dimakan, minuman pun nggak ada yang bisa diminum. Bahkan ada minuman air kencingnya sendiri. Kadang-kadang keringetnya sendiri. Ada yang sampai tenggelam. Kenapa? Itu adalah yaumul jajah, hari pembalasan. Tidak ada belas kasih sayang. Apa bilang Nabi Isa alaihissalam? Wahai umat manusia, saya nggak bisa menolong kalian semua karena diriku punya salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Banyak umatku yang menyembah aku sehingga aku merasa berdosa. Jadi awak dewek begang bu selamat beli. Boro-boro nulungi sampean kabeh. Tapi saya kasih tahu. Cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali dia bisa menolong kalian semua. Nah, ini ada harapan. Banyak manusia yang mencari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika ketemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tolonglah kami, tolonglah kami ini ya Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar Allah memutuskan kami. Kalau kami ini masuk neraka ya neraka, lamun surga ya surga. Nah, di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sibuk, ya. Orang yang paling sibuk di hari kiamat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memikirkan tentang umat manusia. Ini kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa jawaban Nabi Allah? Sal ya Muhammad, sok jaluk apa? Tak paib di urung, tak ijabai di urung. Oh, kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kanjeng Nabi berdoa dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Rabbi, ini umat manusia. Ini umat manusia minta pertolongan. Kata Allah, ya Muhammad, coba bangkit. Apa yang kamu minta, saya akan kasih. Ya, begitu Nabi Muhammad SAW menjelaskan apa yang diminta oleh manusia pada waktu itu, kanjeng Nabi mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong umat manusia. Inilah yang namanya fasal qada baina ahli mauqif di sini. Loh, itu satu. Ya. Yang kedua, asaniyatu utawi kaping pindhone iku fiman ing dalem wong istahaqqa kang berhak sapa man zuhulan nari ing manjing neraka, fala yadkhuluha maka ora manjing sapa man ha ing nar. Kanjeng Nabi yang kedua bakal menolong orang-orang yang sudah dipastikan masuk neraka. Ya. Nabi Muhammad SAW bakal menolong orang-orang yang sudah dipastikan oleh Allah masuk neraka, fala yadkhuluha, tidak masuk neraka. Itu pasal yang kedua atau syafaat yang kedua. Jadi orang yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa si A ini neraka, tapi dengan syafaat Nabi Muhammad SAW tidak jadi masuk neraka. Ditulungi siapa kinki? Ditulungi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tuh yang kedua. Yang ketiga, asali satu utawi kaping telu iku fiman indal wong dakhala kang manjing sapa man annaro ing neraka, fayakhrujuna maka metu sapa man dakhala nar minha saking neraka. Yang ketiga, kanjeng Nabi akan menolong orang-orang yang sudah berada di neraka untuk keluar dari neraka dengan pertolongannya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang yang sudah masuk neraka itu bisa ditolong oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari neraka. Ya. Syafaat yang nomor 4. Ar-rabi'atu tawi kaping 4 iku fi jama'atin ing dalem golongan yadkhuluna kang bakal manjing sapa jamaah
manjing al jannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Ya, syafaat yang nomor 4, Nabi Muhammad SAW bakal menolong satu golongan masuk surga tanpa adanya hisab. Manjing ning swarga beli ditung maning amale langsung bles manjing ning swargane Gusti Allah. Amin amin ya robbal alamin. Ampuh model manusia sing kaya apa makanya ya. Tapi ada sahabat Rasul yang diberi ya, yang dipai kabar oleh Nabi Muhammad SAW, ada sahabat-sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Ada juga selain sahabat yang masuk surga tanpa sepengetahuan malaikat Ridwan. Anak. Ya. Umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada yang masuk surga Gusti Allah tanpa diketahui oleh malaikat Ridwan. Ujuk-ujuk wis ana ning jero surga. Mereka bermain di kebun surga. Aneh. Malaikat Ridwan, iki siapa lagi dolanan jero swarga ki? Itu nanti kelak di hari kiamat seperti itu. Ya. Ada golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW manjing ning swargane Gusti Allah tanpa diketahui oleh malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan melihat ada golongan yang masuk surga sedang bermain-main asik menikmati indahnya swargane Gusti Allah. Ditanya, man antum? Sampeyan ku sapa? Ana ning jero swarga, manjing sing endi? Ujug-ujugan ning kono lu. Dijawab oleh mereka-mereka, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, umat Kanjeng Nabi manjing swarga, manjing sing endi? Padahal aku adalah penjaga pintu surga. Ki manjing glebur maning sing endi manjing? Ya. Dia mengaku bahwa dia adalah umat mereka adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Ridwan bertanya lagi, dengan sebab amal apa kalian bisa ke sini masuk surga tanpa aku lihat? Dia menjawab, wahai malaikat Ridwan, ketika kami hidup di dunia, aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan amal baik tanpa diketahui oleh siapa-siapa. Aku dan Allah yang tahu. Ya. Mereka itu ketika hidup di alam dunia, ibadah, takwa ning Gusti Allah, ya, berbuat amal baik tanpa diketahui oleh siapa-siapa. Sehingga kami pun ketika di akhirat, di surga, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sembunyi-sembunyi. Mudah-mudahan kulalan panjenengan sedaya kepanjing jerone amin amin ya robbal alamin. Wis pokoknya
Nomor pira kuno? Nomor 5 nih. Al-khamisatu tawi kaping 5 iku fi ro'i darajatil jannati ing dalam ngangkat tingkatan kanganan jero swarga. Kanjeng Nabi maning bakal ngupai syafaat ning wong sing manjing swarga niki berkelas. Beli pada anak kelas-kelas anak kelas 1, anak kelas 2, anak kelas 3, anak swarga sing ya untuk orang umum, ada swarga pertengahan, ada yang khusus. Kanjeng Nabi bakal memberikan syafaat untuk orang-orang yang masuk surga berkelas-kelas. Itu yang keempat. Nah, yang keenam, asabisu tawi kaping 6 iku fiban ing dalem wong mata kang mati sapa man bil Madinati ing dalam kota Madinah. Orang-orang yang meninggal dunia di kota Madinah itu bakal dapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bakal wong ya mati ning Madinah wis bakal oleh syafaat sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabi'atu tawi kaping 7 iku fi takhfifil adabi ing dalem meringankan siksa an amihi saking pamane Kanjeng Nabi rupane Abi Thalib. Ya, syafaat yang nomor 7 itu Nabi Muhammad SAW bakal meminta kepada Allah agar pamannya yang bernama ya Abi Thalib itu diringankan. Asaminatu tawi kaping 8 iku firman ing dalem wong. Asaminatu tawi kaping 8 iku firman ing dalem wong sholat kang maca sholawat sapa man alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang selalu memperbanyak baca sholawat ya itu bakal ditulung ning Kanjeng Nabi, bakal oleh syafaat ning Kanjeng Nabi, syafaat nomor 8, nomor 8. Orang-orang yang ketika hidup di dunia selalu memperbanyak sholawat kelak ya oleh syafaat sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ya perbanyaklah baca sholawat. Ya, aja sungkan-sungkan, aja bosen-bosen, maca sholawat. Maca sholawat, terserah sampean. Sholawat apa baik? Garapan sing mahdo, sing mulus, garapan sing ghairu mahdo, terserah. Ya, loh, garapan sholawat Jibril yang mangga. Terus apa maning kana? Garapan sholawat tanpa rijia, terus sholawat apa maning? Ya banyak ya garipan sallallahu alaihi Muhammad ya mangga ya garipan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya mangga wis pujare sampean kabeh sing penting judule maca sholawat. Maca sholawat ini sebagai bukti kula lan panjenengan sedaya demen cinta marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa kalau mereka anggap le marang sampean kabeh pengen boten sampean besok ke manjing swarga bareng karo Kanjeng Nabi. Pengen boten? Pengen. Ya? Sing bener. Bapak sampean pengen ya ning swarga duduk bareng karo Kanjeng Nabi, di aku umat Kanjeng Nabi oli syafaat sing Kanjeng Nabi demena marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kuduk demen, kuduk seneng. Ya. Ini wonten siiran. Wonten tembangan. Wonten siiran. Nah, sederenge kula siiran minum dulu. Pangapunten nggih. Takwas. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wong kang demen nabi bareng manjing ning suwarga. Ayo, apa boten? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wong kang demen nabi bareng manjing ning suwarga. Sing sapane wong bulanang buwadon wong endi bae, negara endi bae, desa endi bae, demen marang Kanjeng Nabi, insya Allah besuke bakal manjing suarga dodok bareng iring-iringan kalau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulane aja sungkan-sungkan, aja males-males mau sholawat. Maca sholawat ini sebagai bukti kula lan panjenengan sedaya seneng demen cinta marang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Ya, miskin makandane sholawat mbak. Oh, kan nggih? Oh. Nah. Jadi mau sholawat embu setitik atau akeh ya terus sampai ya macanya setitik siji ya gede pahalanya daripada orang sama sekali ya beli. Wong maca sholawat balesane 100 hajat 30 ananing dunya 70 ananing akhirat. Bonan ya. Oh, jadi sholawat itu penting ya sebagai bukti kula lan panjenengan sedaya seneng demen Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Gusti Allah lan malaikate baik ya menghormati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa iya umat zaman akhir ya pengen diaku umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen oleh syafaat sing Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya kudu menghormati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca sholawat atau marhaban ini sebagai bukti kula lan panjenengan sedaya demen cinta marang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ya. Tangan di kana? Nomor 10. Wolu yakin nomor sangane. Atasiatu tawi kaping sangane iku firman ing dalem wong istawat kang pada opo hasanatuhu kebagusane man wong wasiatuhu lan kejelekane wong atau wong. Fayadkhulu maka manjing sokuman al jannata ing swarga. Wa ahlul a'rafi lan ahli ya a'raf iku yadkhuluna bakal manjing sapa ahlul a'raf manjing al jannata ing swarga.
Nomor sama Kanjeng Nabi bakal nulung nulung uang sing antara kebaikan dan kejelekannya berimbang. Contoh gini. Kebaikan 100, kejelekan 100, ini imbang. Imbang. Ya, lamun ditimbang ki abote pada baik. Karena apa? 10-10. Tapi bakal 10 kalau sangat sing abot ya 10. Kini 10-10. Baik 10, amal besok 10, imbang. Ki bakal ditulung ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah, manjing ning swarga karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Wa ahlul a'rabi. A'rab iki termasuk wong-wong sing ya ngaku akan kesalahan. Ya dahulul jannah, bakal manjing swarga oleh syafaat sing Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Asal apa? Ngaku akan kesalahannya. Tapi sing akeh salah pada ngaku. Diem baik. Meneng baik. Nah, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, ngaku terus jaluk pangapura, kalau bakal oleh syafaat sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, pokoknya. Al-ashiratu utawi kaping 10 iku fi dukhuli ummatihi ing dalam manjing umat Kanjeng Nabi al jannata ing swarga qoblal umami sedurunge umat-umat sejen. Nah, terus syafaat yang nomor 10, Kanjeng Nabi bakal nulung umat Kanjeng Nabi manjing swarga dimin sebelum umat-umat yang lain. Loh, mulane berbanggalah jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjing swargane ulu dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Ya, karena apa? Karena oleh syafaat sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, mulane berbanggalah jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita ini kelak bakal langka, bakal mati. Nah, butuh syafaat, butuh pertolongan sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Al-hadiyah asyaratu utawi kaping 11 iku syafaatuhu syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ahlil kabairi, kedua ahli dosa gede, minal ummati saking umat. Yang terakhir yang nomor 11 adalah syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar. Agar apa? Agar Allah mengampuni, agar Allah memaafkan. Itu Kanjeng Nabi kang bakal nulung. Kanjeng Nabi kang bakal nulung. Mulane ya, kembali lagi perbanyak baca sholawat sebagai bukti kita demen seneng marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja sungkan-sungkan aja males-males, perbanyaklah baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, sallallahu ala Muhammad boleh, ya, atau apa saja. Yang penting judulnya maos baca sholawat sebagai bukti kita dan semuanya seneng demen marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh muji Kanjeng Nabi. Kin Quran takwa. Innallaha wa malaikatahu
malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya, Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya sudah memberikan contoh ya menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun semakin mawon pengaosan sang kula ya bokat pengaosan kula wonten kesalahan kula nyuwun agung pangapunten ya kin bareng-bareng ngaos mawon bareng-bareng ngaji mawon pun semakin mawon saking kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.